Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan dekan Fakultas Kedokteran, orang tua kami, orang tua kita bersama, Prof. Dr. Haji Irsan Saleh. Kita doakan beliau sehat selalu, berkah selalu di dunia wal akhirah. Allah jaga beliau, Allah bimbing beliau, dan tentunya selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap jajaran yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, gelar jabatannya, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Tadi juga telah disebutkan hadir di tengah-tengah kita dari Dinas Kesehatan, Bapak izin, dan juga para guru-guru besar kami, para profesor yang hadir, seluruh dokter, tanpa mengurangi rasa ta'zim kami walaupun tidak disebutkan nama-namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Di tempat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin kita. Atas izin Allah, melalui wasilah perantara Prof. Irsan Saleh, untuk kesekian kalinya, alhamdulillah saya masih diajak untuk bersilaturahim. Sebagaimana Nabi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'alu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, maka caranya adalah falyasil rahimahu. Selalu berupaya untuk menyambung silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada sore hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap Fakultas Kedokteran dan seluruh panitia yang telah menghadirkan kami di tempat ini untuk menjalin silaturahim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap ibadah yang kita lakukan semuanya ada tujuan, tapi tujuannya cuma satu. Apa tujuannya? Maka untuk menjawabnya kita perlu pedoman, yaitu Al-Quran. Maka kata Allah nyatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya apa? Ibadah yang kita lakukan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, mau sholat, puasa, haji, zakat, sedekah dan lain sebagainya, semua ibadah itu tujuannya cuma satu. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Tujuannya cuma satu, untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya orang, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Nah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sampai saat ini, apapun itu, termasuk puasa yang kita jalani, ini sudah di hari yang ke berapa, Pak? 17, ada yang juga 18, saudara kita sebagiannya. Ada 17, ada 18. Jadi berapa hari lagi kita lebaran?
Wah, masih lumayan cukup lama ya, di sekitar 13 hari insya Allah. Lebaran pasti Bapak Ibu, yang belum tentu pasti itu kitanya nyampe apa enggak. Mudah-mudahan takdirnya nyampe insya Allah ya. Yang penting kita tetap fokus selama kita menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan, agar menjadi amal soleh, menjadi ibadah yang tentunya harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk aktivitas kita pada sore hari ini yang sedang kita laksanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan karena jabatan, Allah tak pandang itu. Bukan karena finansialnya yang mumpuni, yang cukup, yang banyak. Bukan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa itu? Maka kita harus cari ciri-cirinya. Mudah-mudahan ciri-cirinya ada pada diri kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang yang bertakwa pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa pasti takut kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, orang yang bertakwa takut untuk meninggalkannya. Apa yang dilarang oleh Allah, maka orang yang bertakwa takut untuk melakukannya. Berupaya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bukan haknya, orang yang takut kepada Allah tidak akan berani mengambil yang bukan haknya. Tidak akan berani memakan sesuatu yang bukan haknya. Tidak akan berani menggunakan, memakai, mengenakan sesuatu yang bukan haknya, apapun itu. Itu ciri orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua apa? Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup. Para jamaah sekalian, orang yang bertakwa hidupnya merasa cukup walau yang Allah karuniakan sedikit menurut pandangan zahir kita. Maka cara mengimplementasikan rasa qanaah, sikap qanaah adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbuka, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya ini tiap malam, tiap hari, dari subuh, pagi, siang, ke sore, ke malam, keluar terus Pak, mengamati keadaan di jalan. Itu selalu saya perhatikan. Kita alhamdulillah Pak, ini patut sangat bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, kita ini manusia apa? Kenapa? Di luaran sana Pak, banyak duduk di pinggir jalan. Banyak saudara-saudara kita yang sedang duduk di pinggir jalan menanti orang-orang yang punya hati yang besar untuk membagikan sebagian rezeki. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita semua duduk di tempat yang sangat megah, di tempat yang layak, duduk yang nyaman, menantikan berbuka puasa, tempat yang adem, tidak kepanasan. Di luar hujan Pak, tidak kehujanan, makanan telah disiapkan, tinggal ngambil baik ya. Untuk kita berbuka, banyak macam. Kalau saya boleh tebak, di situ ada apa itu? Ada pempek itu, ada ya. Maka saya kalau lagi mau berbuka puasa Bapak Ibu sekalian, itu kadang-kadang timbul rasa apa namanya itu ya, ya teringat orang-orang yang saat ini mereka itu kurang dari kita Pak. Jadi coba kita belajar untuk lebih bersyukur lagi. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang yang mampu pandai untuk bersyukur. Ya, saya yakin kita semuanya telah melalui perjuangan-perjuangan yang bukan main luar biasanya, Pak. Maka apa yang kita nikmati saat ini, insya Allah merupakan hasil daripada perjuangan kita yang cukup maksimal. Tidak masalah, kita silakan nikmati apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan lupa, ini nasihat untuk kita semua termasuk diri pribadi. Ayo, selama kita mampu menikmati karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita lupakan saudara-saudara kita, baik itu berasal dari keluarga kita sendiri, orang-orang yang dekat tinggal di lingkungan kita, ataupun orang-orang yang kita jumpai yang mereka masih di dalam kekurangan. Ayo kita bantu.
Dan tadi yang saya sampaikan, ayo kita merasa cukup, jangan maruk, jangan rakus, jangan tamak. Syukuri apa yang telah Allah karuniakan. Insya Allah Allah akan selalu tambah keberkahan untuk kita semua. Ciri yang ketiga, mudah-mudahan ada pada diri kita juga, wal amalu bit tanzil. Berupayalah untuk menjalankan perintah Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tanzil bermakna Al-Quran. Al-Quran kita pelajari, Al-Quran kita pahami. Bukan hanya sekedar kita baca saja, tetapi kandungan-kandungan ayat di dalam ayat Al-Quran, ayo kita implementasikan supaya kehidupan kita betul-betul bahagia secara hakiki. Bukan hanya sekedar kebahagiaan yang sifatnya duniawi, tetapi yang lebih daripada itu adalah kebahagiaan akhirat. Kuncinya adalah mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran juga ada pendampingnya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa penjelasan dari Nabi, maka kita tidak dapat memahami apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ciri yang ketiga ini ada pada diri kita. Ya. Jalankan apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang bertakwa, wal isti'dad li yaumir rahil. Selalu mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang terbaik, amal-amal saleh yang terbaik. Bukan banyak, bukan kuantitinya, tapi kualitasnya. Maka kita harus persiapkan seluruh amal saleh dengan amal yang terbaik. Tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi juga memperhatikan syarat dan ketentuannya. 4 hal ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau seluruhnya ada pada diri kita, insya Allah betul-betul kita merupakan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pada hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita pada hari ini, termasuk puasa yang kita jalankan saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. Mari sama-sama, saya minta waktunya sebentar, baca surah Al-Fatihah. Saya mohon izin kepada dulur-dulur kita, saudara-saudara kita yang mungkin hadir, berbeda keyakinan dengan kita. Saya akan pimpin doa menurut keyakinan kami. Mudah-mudahan dapat dimaklumi, dan silakan dulur-dulur kita, saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Saya mohon izin. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Ayo kita niatkan buat kedua orang tua kita, terutama buat guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Bagi guru-guru kita yang masih hidup, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah jaga mereka. Bagi guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan apa yang mereka berikan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang menolong mereka di alam barzakh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan juga buat kita semuanya, apapun niat dan hajat kita, mudah-mudahan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha
أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، واجعلنا صحة والعافية، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا يا الله من الذنوب والآثام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sebelum saya tutup dengan salam, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna ya bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lebih semangat. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Wal afu minkum jami'an, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.